Di video kali ini, kita akan membahas Boruto episode 222 dan 223. Akhirnya teka-teki dari judul episode 222 terjawab. Episode 222 berjudul, Malam Sebelum Pertarungan yang Menentukan. Sedangkan di episode 223, akan mempertemukan pertarungan sesi akhir yang pertama, yaitu Inojin melawan Houki. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, agar mendapatkan informasi update Boruto terbaru lainnya. Boruto episode 222 berisikan, sesi ujian Chunin telah diumumkan. Polanya adalah pertarungan individu. Di ujian kemarin, tak banyak yang lolos sampai ujian sesi akhir. Tapi kali ini, Boruto dan teman-temannya berhasil lolos ke sesi akhir. Ya, di sini kita tahu bahwa Boruto akhirnya tetap mengikuti ujian Chunin seperti dugaan admin sebelumnya. Masing-masing dari mereka bertekad dan mulai membuat persiapan. Di antara para finalis, tim 7 memiliki rekam jejak peringkat teratas, lalu anggota tim 10 dan Izuno Wasabi yang telah berusaha keras dalam misinya meskipun tanpa kehadiran Kakei Sumire. Selain itu, aturan ujian Chunin telah berubah. Berbeda dari sebelumnya, kali ini, penggunaan senjata alat ninja ilmiah buatan sendiri diizinkan. Kaminarimon Denki, Kurogane Tsubaki, dan finalis lainnya telah mengabdikan diri sepenuhnya untuk pengembangan dan penyempurnaan senjata alat ninja ilmiah buatan mereka sendiri. Akan ada banyak musuh baru yang tangguh di ujian sesi akhir. Beberapa pertempuran pun akan segera terungkap. Itulah tadi, spoiler atau bocoran untuk episode 222. Lalu dilanjut ke episode 223. Di episode ini akan memperlihatkan pertarungan antara Inojin melawan Houki. Episode 223 akan tayang pada tanggal 7 November 2021. Isi spoiler dari episode 223 adalah, ujian akhir dimulai. Babak pertama pertarungan individu yaitu pertarungan antara Yamanaka Inojin dan Taketori Houki. Houki dan rekan-rekannya dari tim 25 telah melakukan misi dengan Anbu sampai sekarang, yang sangat jarang dilakukan oleh rekan-rekan mereka sendiri. Itu sebabnya Inojin tidak tahu apa yang Houki rencanakan, atau trik apa yang mungkin dimilikinya. Setelah pertarungan berlangsung, untuk memulainya dengan cepat, Inojin menggunakan Choju Giga, yang merupakan jutsu keahliannya. Dia kemudian mampu membuat Houki terpojok. Namun, Houki menunggu kesempatan untuk menggunakan jutsunya. Tiba-tiba, Inojin benar-benar kehilangan arah dari keberadaan musuhnya dan situasi telah berubah. Sementara itu, Boruto dan Mitsuki menuju ke tempat ujian sesi akhir, yang seharusnya mereka berpartisipasi di dalamnya. Dalam perjalanan, mereka kebetulan melihat beberapa orang yang tampak mencurigakan dan kemudian memutuskan untuk mengejar mereka. Lalu, mengenai pertarungan sesi akhir kali ini, Inojin dan Hakui memiliki jutsu yang sama kuat. Apa sajakah kekuatan mereka? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kekuatan Inojin. Inojin Yamanaka adalah anak dari anggota klan legendaris Ino Yamanaka dan mantan Anbusai. Sebagai bagian dari tim Inoshikacho generasi baru, meski seringkali mempunyai ekspresi yang tajam dan dingin, Inojin justru merupakan anggota tim yang selalu mengungkapkan isi hatinya secara gamblang serta paling bersemangat dalam menjalani latihan. Inilah beberapa jutsu yang Inojin miliki. Yang pertama, Fuin Kekai atau Isi Tojin. Teknik Fuinjutsu alias penyegelan yang dipelajari semua murid akademi pada masa Boruto. Dengan melancarkan jutsu ini, sasaran yang tertangkap tidak akan bisa bergerak atau melangkah keluar dari area yang sudah ditandai oleh segel tersebut. Kekuatan jutsu ini bisa ditingkatkan menjadi Taju Isi Tojin, di mana 2 atau lebih ninja memakainya di saat bersamaan pada satu sasaran. Semakin banyak penggunanya maka musuh akan semakin susah bergerak, terlihat saat dijerat oleh 15 orang murid Akademi Ninja sekelas Kakashi saja tidak mampu melangkahkan kaki sama sekali. Lalu berikutnya, Shintensin no Jutsu. Jutsu terkuat Inojin yang merupakan teknik andalan klan Yamanaka. Pengguna teknik ini dapat mengambil alih tubuh sasaran dengan memasukkan pikirannya ke dalam tubuh tersebut. Hanya saja saat memakainya, tubuh asli pengguna akan tidak sadarkan diri, sehingga teknik ini lebih cocok dipakai untuk mencuri informasi atau digunakan dengan dukungan ninja lain yang bisa melindungi dirinya. Fokus kekuatan dari jutsu yang satu ini terletak pada tingkat tekad atau keteguhan hati si pengguna.
Awalnya Inojin hanya mampu merasuki pikiran seekor hewan saja, dan kewalahan ketika berhadapan dengan seseorang yang memang memiliki tekad tersendiri. Setelah dilatih, dia menjadi lebih handal dan dapat melakukan Shintensin dengan mudah. Berikutnya yaitu Choju Giga, jutsu terkuat Inojin yang diajarkan oleh ayahnya. Dengan memakai tinta yang dicampur cakra, teknik ini memungkinkannya untuk membuat gambar miliknya keluar dari kertas. Setelah keluar, maka gambar itu bisa bergerak dan mengikuti perintahnya, baik untuk menyerang atau mengalihkan perhatian lawan. Berbeda dengan milik Sai, gambar-gambar karya Inojin penuh dengan warna. Dan Inojin sempat mengatakan kalau gaya gambar hitam putih ayahnya itu sudah ketinggalan zaman. Kekuatan yang berikutnya yaitu Choju Giga ledakan. Selain memberi warna pada gambar hidupnya, Inojin ternyata terus mengembangkan teknik Choju Giga versinya sendiri. Inojin bisa menyembunyikan tempelan peledak di dalam gambar-gambarnya. Jadi meskipun musuh menangkis atau menghindari serangannya, mereka tetap dapat meledak dan melukai lawan. Kekuatan yang terakhir adalah Kenjutsu atau ilmu berpedang. Selain gulungan kertas untuk menggambar, Inojin juga selalu membawa sebilah tanto pedang pendek kemanapun dia pergi. Tapi bukan untuk gaya-gayaan saja karena dia terlihat cukup lihai menggunakannya meskipun pedang tersebut bukanlah senjata utamanya. Itulah beberapa kekuatan yang dimiliki oleh Inoji. Lalu bagaimana dengan Houki? Ninja yang sangat mirip dengan Hatake Kakashi, ia adalah Houki Taketori. Bersama Rengakokubo dan Hakokuroi, Taketori berada di tim 25 yang dipimpin oleh Sai sebagai guru pembimbingnya. Tim 25 memang dikenal ahli dalam pelacakan atau mata-mata. Sebab mereka diberi tugas untuk melakukan pengamatan di desa Amegakure tentang keberadaan organisasi Kara. Ya, inilah kekuatan spesial Houki yang mungkin saja bisa mengalahkan Inojin. Selain mirip dengan Kakashi, Houki juga memiliki kemampuan yang unik. Houki dapat mengingat detail paling kecil dari apapun yang dilihatnya. Hal ini ia katakan sendiri kepada Sukea. Ia berkata, begitu aku melihat sesuatu, aku tidak pernah melupakannya. Houki juga memiliki keterampilan dalam teknik Fuinjutsu. Mengingat ia memiliki kemampuan fotografis, bisa saja Houki dapat menirukan segel tangan milik ninja lain layaknya Kakashi, saat menggunakan Sharingan yang dikenal sebagai ninja si peniru jutsu. Namun kebanyakan para pengguna segel tangan sangat cepat melakukan aksinya, tanpa bantuan Sharingan akan susah untuk melihat gerakan secepat itu. Itulah tadi, bocoran atau spoiler Boruto episode 222 dan 223. Terima kasih telah menonton videonya dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.